Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini tepatnya kita sudah memasuki dari bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu maghrib tadi kita sudah masuk di malam yang berapa? 6. Besok hari yang ke-6, 6 Rabiul Awal, bulan yang terangkat kemuliaannya dengan lahirnya manusia yang paling mulia, Nabi kita, Rasul kita, syafi' kita, pemberi syafaat kita, beliau Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, setiap hari kita senang dengan Rasulullah, setiap hari kita cinta dengan Rasulullah. Bahkan itu kita buktikan dengan kita senantiasa hadir dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis ilmu. Namun ketika masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, makin banyak cinta kita, makin senang dan girangnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati ini yang menunjukkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada beliau, insyaallah pada hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad masih terus memberikan nasihat sesuai dengan nama kitab An-Nasaih, nasihat-nasihat, arahan-arahan dan bimbingan beliau, seorang ulama besar, seorang saleh, seorang guru, dan begitu banyak daripada keistimewaan beliau sehingga beliau begitu cinta dan sayangnya kepada kita, orang yang mengambil faedah dengan kitabnya. Beliau sendiri pernah berkata, bahkan di dalam kitab ini di awal, sebaik-baiknya orang yang duduk bergaul adalah orang yang duduk bergaul dengan orang-orang saleh. Ini sesuai dengan nanti pembahasan kita, khususnya para ulama. Ada orang saleh, ada tingkatan di atasnya ulama yang salihin. Nah, kita duduk bersama mereka. Kemudian kata beliau, Imam Haddad, seandainya kita tidak bisa mendapati beliau, kita tidak mengalami zaman dari para ulama, di antaranya zaman daripada beliau sendiri, Imam Haddad, kita enggak dapetin, kita enggak ngalamin, maka kata beliau, sama fakutubuhum, maka kitab-kitab yang mereka karang itulah yang kalian pelajari, yang kalian kaji, sama seakan-akan kalian duduk bersama mereka. Jadi maknanya setiap kita duduk dalam pengajian, majelis ilmu, yang di situ ada kajian kitab, kemudian ada, berarti kalau ada kitab ada penyusun dan pengarangnya, sama berarti saat itu kita duduk bersama mereka, orang-orang soleh, para pengarang-karang kitab. InsyaAllah ini menjadi tambah semangat kita dalam hadirnya kita dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Maka kata beliau selanjutnya, fayambaghi laka ayyuhal akh, maka sebaiknya bagi engkau, kita semua, ayyuhal akh, wahai saudaraku, apa yang sebaiknya? Alla tuhibba wala tashaba, janganlah engkau mencintai dan juga jangan engkau berkawan, bersahabat. Jangan mencintai dan jangan bersahabat illa ahlat taqwa wal ilmi, kecuali
kepada orang yang memiliki takwa dan memiliki ilmu. Takwa punya kesolehan di dalamnya. Dengan takwa dia jaga dirinya dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa orang yang bertakwa aja yang kita gaulin, yang kita temenin, yang kita cintai? Wal ilm, dan orang yang memiliki ilmu, para asatid, para ulama, ya. Sehingga dalam hadis Nabi berkata, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kau bergaul, berkawan kecuali kepada orang yang beriman. Jika teman kita orang beriman, teman kita orang beriman, muslim beriman, kalau beriman dia beramal soleh, maka kita ikut ingin beramal soleh. Dia bersedekah, kita pengen sedekah. Mungkin saat itu kita nggak bawa, besok kita niat pengen kayak si fulan yang bisa sedekah. Si fulan salat sunnah ba'diyah, kita tadinya kagak, berteman sama orang yang soleh, pengen kayak si fulan bisa salat ba'diyah, dan seterusnya. Itulah kebaikannya. Maka perintahnya la tusahib illa mu'minan, jangan bergaul, berkawan kecuali sama orang yang beriman. Karena sebaliknya, orang bergaul dengan orang-orang yang jahat, buruk, ahli maksiat, orangnya disebut orang fasik, maka akan juga menular dalam hati kita, perilaku kita mudah dan gampang melakukan kemaksiatan. Itu si fulan, kita bergaul misalnya berteman, gampang banget dia ngecengin temannya, atau ngecengin, ngatain, ya. Kita nggak tahu, bully, ya kan? Kita belum kenal orang, kita berteman sama dia, begitu kita lihat orang, oh gampang banget ngatain. Ketika saat itu kita sadar, jauhin sebenarnya. Tapi sebaliknya kita temenin terus, nempel tuh, besok-besok kita biasa. Saat itu kita nggak godain si fulan, tapi di tempat lain kita bisa godain orang. Ya, bahasanya tadi dia menghina, melecehkan ataupun membuli tadi, ya, menghina atau ngecenginnya. Nah, ini contoh, ya. Jadi yang paling bagus adalah orang beriman. Maka jelas kata beliau, janganlah kalian mencintai dan jangan berkawan kecuali kepada orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa ahli ibadah tadi. Ya, ibadah kita pengen ibadah. Wal ilm, berilmu. Yang tadi kita nggak tahu satu hukum, satu permasalahan, satu urusan dalam agama kita, ibadah kita, dikasih tahu sama dia, maka kita jadi tahu. Ya. Siapa lagi orang yang harus kita berkawan dengannya, yang kita cintai? Yang ketiga, wa ahlaz zuhdi fid dunya min ibadillahis salihin. Bergaul juga, temenin, cinta sama orang yang zuhud, yang punya sifat zuhud terhadap dunia. Min ibadillahis salihin, dari hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, zuhud ini apa? Zuhud itu tidak pelit dengan dunia. Zuhud bukannya miskin, zuhud bukan bajunya gembel, zuhud bukan bajunya cuma atu-atunya, bukan itu zuhud. Ya. Zuhud itu dia punya dunia nggak pelit, itu maknanya zuhud. Ya. Para sahabat Nabi luar biasa kekayaannya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, orang-orang kaya. Tapi mereka tidak susah dengan harta yang mereka miliki, nggak pikiran. Itu makna zuhud. Jadi makna zuhud itu bukan berarti nggak senang dunia. Ya, ini kalau nggak senang dunia udah tingkatan wali udah. Kalau wali itu udah nggak demen dunia udah. Kalau masih doyan duit bukan wali udah, wali murid paling. Ya. Nah, jadi zuhud ini bukan tingkatan tasawuf tinggi. Semua kita disuruh zuhud. Ya. Seperti contoh, zurul kubur fa innahu tuzahidukum fid dunya. Nah, itu. Ya. Ziarah kubur kan amalan biasa. Ziarahlah kalian ke kubur,
Kenapa? Karena itu bisa membuat kalian zuhud dengan dunia. Nah, ya, jadi maknanya zuhud ini bukan amalan orang-orang sufi. Udah pasti jelas kalau sufi harus, tapi juga bagi kita orang awam, ya. Jadi makna zuhud itu jangan diartikan tidak senang dengan dunia. Disuruh kita wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kalian di dunia. Justru dengan dunia ini tempatnya kita beramal untuk bekal kita di akhirat. Itu maknanya zuhud, ya. Jadi orang-orang yang baik, istilahnya zuhud itu orang-orang yang dermawan, bisa juga diartikan, ya. Dia punya harta tapi nggak pelit. Nah, sebaliknya berteman sama orang pelit, tularan bisa, ya. Lakinya tadinya baik, suami istri bisa begitu, Pak, ya. Saya punya teman di Hadramaut baik banget sama saya tadi. Begitu udah kawin, pelitnya naudzubillah sekarang. Saya bilang, lu lupa sama dulu, kan saya bilang gitu, ya. Dulu baik banget, ya, gantung bininya ini, ya. Jadi ketularan. Kalau dia bisa atur, mungkin dia bisa menang. Rupanya dia kalah kali, ya. Sehingga berubah. Itu penyakit hati, bukhul itu, ya. Jadi nggak teman aja, ada juga teman hidup itu yang sering kita ketemu, bini kita, ya. Jadi secara umum berteman dalam pergaulan kita, tapi juga tidak menutup kemungkinan orang yang sering kita bergaul dengannya siapa? Itulah istri kita, orang terdekat kita, ya. 3, orang bertakwa, ahli ibadah, orang berilmu, deketin, ya, gaulin, bersahabat. Wa ahluz zuhud, orang zuhud, min ibadillahi shalihin, dari hamba-hamba Allah yang saleh. Wa awliyaihi al-mu'minin, dan para kekasihnya Allah yang beriman. Ya, orang-orang yang masuk dalam tingkatan kesolehannya, wali min awliyaillah, atau disebut juga kekasihnya Allah, orang-orang soleh kan, yang sangat soleh, ya. Kenapa sih kita disuruh seperti itu? Cakep banget Al-Imam Haddad jawab di belakang, habis ngasih atau nyuruh melakukan sesuatu, dijawab di belakangnya. Kenapa? Fa innal mar'a ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Fa innal mar'a ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Sungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di dunia, di akhirat. Ya, kita sekarang nih kumpul di sini nih, cinta karena Allah, di jalan Allah, ya. Kita cinta dengan sama kita. Kenapa? Orang-orang soleh, orang yang sering ngaji, bahasanya begitu. Berteman sama orang yang sering ngaji, berteman sama orang yang sering ibadah. Karena kita akan dikumpulkan di dunia kita bersama mereka, wal akhirah, di akhirat juga kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tinggal milih, cinta kepada yang baik apa yang jahat, cinta kepada yang bagus apa yang buruk. Pasti kita diperintahkan di sini untuk bergaul dengan orang-orang bertakwa, orang soleh, berilmu, orang yang baik, dermawan, ya. Ini. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Al mar'u ma'a jalisihi wal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, seseorang itu ditentukan dengan siapa dia bergaulnya. Wal mar'u ala dini khalilih, dan seseorang itu juga ditentukan agamanya tergantung siapa yang ditemeninnya. Khalil, temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian memperhatikan. Falyanzur ahadukum, hendaklah salah satu kalian memperhatikan, berfikir dulu, pikir dalam-dalam, pikir panjang-panjang, man yukhalil, siapa yang bakal kita temenin. Nah, gitu, ya.
Jadi berteman jangan asal, ya, berteman jangan sembarangan. Lihat dari apa? Akhlaknya, mulutnya, etikanya, perilakunya, ibadahnya. Jadi kata Nabi, almar'u ma'a jalis. Orang itu tergantung, kita mau tahu orang, lihat siapa teman mainnya, teman bergaulnya. Ya. Sehingga di dalam syair dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kita mau tahu orang, Pak. Kita nggak tahu orang kayak apa nih. Kita mau tahu nih orang kayak apa. Lihat temennya siapa. Itu aja. Dalam hadis ini ada tadi. Dalam syair tadi sebutin juga. Zaid bin Adi itu yang bikin syair. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang jangan kau bertanya siapa dia. Kalau mau tahu orang itu si fulan, bagaimana dia sikapnya dan gimana karakternya, cukup wasal an qarinihi. Tanya, kita cari tahu siapa temennya. Oh, temennya Kang Mancing. Nah, jelas sudah. Jelas. Nah, kayak banyak nanya udah. Kan gitu ya. Iya, cukup nih rumus sudah. Oh, temennya tukang ngaji, cakep. Ya. Gampang kan? Syair itu, syair. Kalau hadisnya barusan almar'u ma'a jalisihi. Seseorang tergantung siapa teman duduknya, jalis. Jala saya jelisu duduk, teman gaulnya, itu hadisnya. Jadi syair itu berangkat dari hadis, hadis duluan baru syair. Ya. Almar'u ma'a jalisihi, seseorang tergantung siapa teman duduknya. Ya, teman main remi, nggak usah tanya lagi dah. Gue sering lihat dia nongkrong sama di mana? Oh, di pengkolan. Udah nggak usah tanya lagi. Ya. Anil mar'i la tas'al katanya dalam syair. Tentang seseorang jangan kita tanya langsung kepada dia. Kalau ditanya pasti gua rajin ngaji. Kalau ditanya, padahal agak pernah. Tanya aja, kita cari tahu siapa temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena orang yang berbarengan atau sering berjalan mengikuti dengan kawan yang sering dia berjalannya. Ya, jadi mau tahu orang lihat apanya, siapanya, temannya itu. Oh, ada temannya ulama, temannya asatid. Ya, bagus. Ya, perkumpulannya perkumpulan dengan ulama, bagus. Perkumpulannya dengan jamaah orang-orang soleh, bagus. Nah, itu. Ya, ini perintah dari ulama yang berangkat dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu, falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah satu kalian kalau mau berteman, yandur, pandang dulu. Pikir dulu yang benar kepada siapa kita akan berkawan. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jalisus salih khairun minal wihdah wal wihdatu khairun minal jalisus su'. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya cakep banget nih. Al-jalisus salih khairun minal wihdah. Berteman, bergaul, duduk bersama orang soleh. Satu orang soleh kita temenin, khairun, lebih baik itu, lebih bagus itu, minal wihdah, daripada kita sendiri. Jangan sendirian. Kalau ada orang soleh yang bisa kita temenin, temenin dia. Jangan sendirian, berarti perintahnya. Jangan sendirian, jangan nyepi aja. Oh, ada si fulan, ada orang soleh si fulan, kita deketin. Orang-orang atau para ulama, kita dekat para asatid, deketin. Karena memang itu disuruh. Ya. Kenapa? Itu yang paling bagus. Jangan kita menyepi sendiri. Wal wihdatu khairun minal jalisis su'. Tapi kalau nggak ada, seandainya nggak ada orang yang mau kita berteman dengannya dari orang-orang baik, kita nggak ketemu nih nyari orang baik-baik, misalnya, ya nah agak ada. Kalau di Jakarta banyak kita, karena banyak pengajian, ini orang baik semua. Tinggal kita mau kemana nemploknya nih, tinggal pilih salah satunya. Ya, seandainya dalam satu kampung itu udah nggak ada lagi orang baik, yang mau kita temenin orang jahat semua, orang maksiat semua, gimana itu katanya? Wal wihdatu khairun minal jalisis su'.
ya mendingan sendiri aja dah. Wal wahdah, sendiri lebih baik daripada berteman, duduk bersama orang yang jahat, orang yang buruk, yang tukang maksiat dan macam-macam, ya. Jadi kalau nggak kita dapetin orang yang kita mau temenin dari orang-orang soleh, ya mendingan sendirian. Sampai diceritakan seorang tabi'in, Malik bin Dinar rahimahullah, kalau sedang berada di satu tempat di pasar, dia lagi duduk, lalu di sampingnya ada anjing maranin, dia nggak usir tuh anjing. Malik bin Dinar, ulama, tokoh sufi juga terkenal, dermawan, itu banyaknya ceritanya dalam kitab-kitab hikayat itu. Kalau ada anjing deketin dia nggak usir tuh anjing, biarin aja duduk di sejajar sama dia sampingnya, ya. Sehingga ditanya pernah sama orang yang lihat, wahai Malik bin Dinar, kenapa kau nggak usir itu makhluk Allah yang namanya anjing? Kata Malik bin Dinar, huwa khairun min qarinis su', lebih baik dia daripada orang yang jahat. Mendingan, masih mendingan ya. Solatin tuh dia nggak usir tuh, daripada temen sampingnya tukang ya macam-macam maksiat, mendingan anjing dia nggak usir tuh, di mana aja temen duduknya namanya kan. Satu hikmah yang luar biasa yang beliau jawab buat kita semua, ya. Malik bin Dinar ditanya, kenapa kau nggak usir itu anjing? Huwa khairun min qarinis su', ini anjing lebih baik daripada teman yang jahat, teman yang suka ngajakin kemaksiatan, teman yang jelek. Itu lihat dalam kitab Tanbihul Mughtarrin karya Abu Laits As-Samarqandi itu. Fa suhbatul muttaqina was salihina qurbatun ilallah. Berarti kalau ada perintahnya dalam hadis, berarti itu apa? Fa suhbatul muttaqin, maka bergaul, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang soleh adalah qurbatun ilallah, adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah, disebutnya ibadah, berpahala. Kalau qurbah itu berpahala, qurbah itu berpahala, ya. Makanya bergaul aja, berteman sama orang soleh, ya, dekat sama ulama, dekat sama orang-orang soleh, ahli ibadah, itu udah qurbah ilallah, berpahala, beribadah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, ya. Wahia as-suhbatul mahmudatu al-mashkuratu, dan itulah suhbah, persahabatan yang terpuji dan disyukuri, yang kita patut bersyukur. Kalau punya teman, bisa punya teman orang yang soleh, punya teman orang yang suka duduk di majelis ilmu, bersyukurlah, itu pertemanan yang bagus, ya. Kemarin di awal, karena bertemannya kita, berkumpulnya kita, ketemunya kita, bersamanya kita dengan dia, bukan karena dunia, tapi karena Allah, di jalan Allah. Wahia as-suhbatul mahmudah, itulah persahabatan yang terpuji dan yang disyukuri, yang patut disyukuri. Wa fi fadliha waradat al-akhbar wal athar al-kathirah, dan tentang fadilah orang bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh, orang bertakwa, ahli ilmu, banyak waradat al-akhbar, banyak hadis-hadis Nabi, wal athar, dan ucapan para sahabat. Wahia al-mahabbah lillah wa fillah allati 'azama fadluha wa thawabuha wartafa'a qadruha wa mahilluha minad din. Dan itulah katanya cinta yang karena Allah, ya. Jadi orang dengan orang soleh, orang ibadah, ahli ilmu, kepada ulama, itu yang cinta karena Allah, di jalan Allah yang besar, yang agung fadilah dan pahalanya, dan terangkat derajatnya dan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bergaul dengan orang soleh, apalagi sama ulama, subhanallah.
Kata di sini tersebut athar. Banyak kisahnya dalam kitab An-Nawadir yang karang oleh Al-Imam Qalyubi. Di situ diceritakan ada seorang hamba di hadapan Allah dihisab, dihitung, nggak taunya banyak dosanya. Farujjihat sayyi'atuhu min hasanatihi. Lebih unggul sayyi'atnya, kejahatannya, kemaksiatannya daripada kebaikannya. Neraka. Kata Allah, malaikat Zabaniyah, seret dia, bawa ke dalam neraka. Begitu udah mau dimasukin, dicemplungin ke dalam neraka, kata Allah, ya malaikah, Jibril saat itu panggil, ya Jibril adrik abdi. Tak dulu, tahan nih hambaku, tahan dulu hambaku. Tanya 5 pertanyaan, tapi tanya pertanyaan yang pertama dulu. Kalau dia udah jawab cukup, bawa ke dalam surga. Kalau dia udah jawab 1 yang pertama, cukup, bawa ke dalam surga. Jangan cemplungi dalam neraka. Kata Jibril, ya Rabb, tanya apa yang pertama? Tanya kepada dia, hal jalasa majlisa ilmin. Tanya dia, apakah dia pernah ketika di dunia duduk di majelis ilmu? Subhanallah. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya. Sekali aja ditanya itu, sekali aja, ya. Subhanallah. Makanya saya sering mengarahkan kepada jamaah niat duduk di majelis ilmu lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, untuk dapetin ilmu buat diri kita, bukan sekedar hadir setor muka, bukan, tapi untuk keilmuan kita, untuk menghilangkan kebodohan kita yang kita nggak tahu tentang masalah hidup, berkeluarga, bermasyarakat, ibadah, akidah, sebagai ketujuan kita. Kita cari ilmu untuk diri kita yang menghilangkan ketidaktahuan kita. Selain itu, yang utama adalah tujuan kita mencari ridha Allah. Nah, tapi perangkatnya memang kita disuruh deketin ulama, gitu, ya. Tanya ulama, apakah dia pernah duduk di majelis ilmu? Tanya sama Jibril, lah, nggak pernah. Ya Allah, nggak pernah nih. Gimana dong? Nggak pernah ngaji, batang hidungnya pernah kelihatan. Ya. Minimal kalau nggak ngaji, duitnya aja kayak kirimin kan gitu. Makanannya kirimin, ngaji kagak, makanan kagak. Gitu. Kata Allah, tanya yang kedua. Hal ahabba aliman. Oh, mungkin nih nggak sempat ngaji kali, repot. Tapi tanya, apakah dia cinta sama orang alim? Dia cinta sama gurunya gak? Allah. Maka cinta sama guru itu, saya sampaikan kemarin, jangan tanggung-tanggung, ya. Ustaz Khalid ini luar biasa kalau cerita, dari nyeritain Al-Walid ke Abdul Razak Haidir, beliau sedihnya kayak apa ya? Saking mungkin mendarah daging, ya, dari keturunan dari ayahnya Haji Raimin itu, sehingga muhibbinnya kepada Al-Walid luar biasa, dan itu diturunkan kepada kita menantunya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua kumpul juga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena itu jadi modal, Pak. Nanti ditanya, kalau kita masuk ke neraka, saya cinta sama Kiai Fulan, Habib Fulan, ulama Fulan, itu jadi modal, ya. Enggak kita ngomong, ditanya ntar, ya. Ini karena kaitannya dengan ilmu, itu dahsyatnya ilmu gitu. Ditanya, enggak juga dia, enggak cinta sama ulama, ya. Kita enggak bilang PKI kagak, gitu, bukan, sebab bukan PKI dia, bukan, ya itu. Kan ada juga orang enggak cinta tapi gedak benci. Nah, kalau benci sama ulama, nah itu namanya PKI dah, jelas aja, nggak pakai ragu-ragu lagi, gitu. Ya. Tanya yang ketiga, al jalasa ala ma'idatin ma'al alim. Apakah dia pernah duduk makan bareng bersama ulama? Makan bareng dalam acara maulid, pengajian, senampan, atau satu ruangan, ya. Kagak juga. Ya kebangetan, ngaji kagak, datang giliran makan. Ya itu. Ya artinya ngaji aja kagak, apalagi makannya, ya. 3 pertanyaan. Kagak juga katanya. Yang keempat tanya, hal yuwafiq isma alim? Subhanallah. Ya. Tanya nama
Apakah namanya dia ini sama sama namanya orang alim? Ada guru ulama fulan, sama gak namanya sama kiai fulan, ulama besar? Jadi penting maka namain anak kadang namain nama ulama, ya. Ulama ada yang dalam kitab, ulama-ulama yang kita hidup bersama mereka, ambil tafaul, ya. Namain dah anaknya besok Ustaz Khalid, gitu. Kenapa? Kata cinta kita Ustaz Khalid, gitu. Namain anak kita Khalid, gitu ya. Karena itu penting, ya. Nama kita sama ulama itu bisa jadi katrol syafaat buat kita. Subhanallah. Waduh, mikir nama gua apaan nih, ya. Ganti aja dah besok nasi kuning, ya. Gitu. Terakhir, rupanya namanya nggak sama. Ya, mungkin Pak Ijo kali namanya kan gitu. Ya. Kan nggak ada Kiai Pak Ijo kan ya gitu. Terakhir katanya, tanya dia, apakah dia cinta berteman sama orang yang cinta kepada ulama. Dia nggak cinta ulama langsung, tapi dia punya teman yang temannya ini cinta sama. Subhanallah, sampai kayak begitu. Gara-gara ilmu tuh ngerembetnya kayak begitu. Nggak cinta langsung sama ulama, nggak duduk di majelis ilmu, nggak pernah makan bareng sama ulama, namanya juga kagak sama, tapi dia punya teman akrab, dan teman akrabnya ini cinta sama ulama. Padahal dia demennya sama temannya doang, ngerembet tuh. Subhanallah, ilmu itu luar biasa, ya. Dia luar, dia udah pas dah, ya. Nah itu dalam kitab An-Nawadir, ya, disebut juga dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ya. Ini fadilah tentang kita mencintai seseorang. Kalau kita nggak bisa mencintai orang alim langsung, orang soleh langsung, kita punya teman yang cinta sama orang alim. Tapi alhamdulillah kampung kita penuh dengan ulama, ya. Kita ambil pongkolnya langsung, kita cinta kepada mereka, insya Allah mudah-mudahan menjadi modal terus sampai kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.